Baiklah, sebelumnya Om Swastiastu, Kabeh Selamat Minum Latte, Salam Sejahtera dan Malempang, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Baiklah, kita hari ini akan melanjutkan materi kita yang minggu depan. Dan materi kita hari ini masih tentang manajemen pendidikan. Jadi untuk materi kita pada hari ini adalah landasan dalam manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan itu tidak akan bisa berdiri tanpa adanya landasan. Landasan dalam manajemen pendidikan itu menjadi sebuah fondasi yang kuat. Adapun landasan dalam manajemen pendidikan itu terdiri dari 4, yaitu landasan filosofis atau filsafat, yang kedua yaitu landasan ilmiah, yang ketiga landasan hukum atau yuridis, yang keempat yaitu landasan historis atau sejarah. Dari keempat landasan ini, mereka telah mengambil sebuah keputusan tidak boleh satu persatu. Maksudnya bertolak belakang. Jadi mereka dalam mengambil keputusan itu harus bersamaan atau bersatu. Maka keputusan tersebut akan menjadi tanggung jawab dari keempat landasan tersebut. Yang pertama itu yaitu landasan filosofis atau filsafat. Landasan ini berpijak pada nilai, cita-cita, dan filsafat hidup bangsa atau kehidupan masyarakat. Fungsi dari landasan filosofis yaitu sebagai kompas moral dan arah pengelolaan dalam pendidikan. Adapun contoh penerapan landasan filosofis atau filsafat ini yaitu di Indonesia, yaitu dasar negara Indonesia adalah Pancasila, yang menjadi fondasi dalam pengambilan keputusan itu terdapat pada sila keempat yaitu nilai musyawarah dan keadilan sosial yaitu sila kelima dalam pengelolaan pendidikan. Maka landasan yang menjawab pertanyaan tentang hakikat dan tujuan pendidikan yaitu landasan filsafat atau filosofis. Yang kedua yaitu landasan ilmiah. Landasan ilmiah berpijak kepada penggunaan teori, konsep, dan temuan dari berbagai disiplin ilmu. Adapun fungsi dari landasan ilmiah ini yaitu sebagai kerangka metodologi untuk tindakan manajerial yang terukur. Adapun ilmu pendukung dalam landasan ilmiah ini yang pertama yaitu ilmu manajemen umum, yang kedua administrasi pendidikan, yang ketiga ilmu sosial, dan yang keempat yaitu ekonomi pendidikan. Landasan ilmiah ini tidak hanya mengubah praktik manajemen dari hanya pengalaman menjadi ilmu penerapan yang baru. Yang ketiga yaitu landasan hukum atau yuridis. Landasan yuridis atau hukum berpijak pada peraturan seperti perundang-undangan yang berlaku di negara tertentu, seperti negara kita yaitu negara hukum itu negara Indonesia. Adapun fungsi dari landasan yuridis ini adalah sebagai pemberi kepastian hukum dan legitimasi formal. Adapun bentuk dari hukum pendidikan di Indonesia itu berbentuk piramid atau piramida. Yang pertama, piramida itu kan berbentuk seperti segitiga. Jadi di atas sini itu ditempatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah itu yaitu peraturan pemerintah, dan yang paling bawah itu peraturan menteri dan daerah. Tanpa adanya landasan hukum, kebijakan pendidikan akan kehilangan arah dan pendidikan akan
dinyatakan ilegal di Indonesia. Dan tanpa adanya hukum juga, pendidikan akan menjadi disalahgunakan. Yang seharusnya di dalam pendidikan itu untuk seperti pembentukan karakter untuk siswa atau mahasiswa, namun disalahgunakan menjadi pembentukan karakter yang tidak baik. Contohnya, seorang guru mengajarkan siswa untuk membuli temannya yang lain. Yang selanjutnya itu landasan historis atau sejarah. Landasan historis yaitu kita belajar dari pengalaman, keberhasilan, dan kegagalan masa lalu yang berfungsi untuk memberikan kearifan kontekstual, pencegahan pengulangan kesalahan, seperti evaluasi kurikulum sebelumnya. Kurikulum sebelumnya ada kata SP, kurikulum K13, dan kurikulum Merdeka. Sejarah adalah guru terbaik untuk perbaikan berkelanjutan. Adapun kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu keempat landasan filosofis, ilmiah, yuridis, historis adalah sebagai pilar yang saling terkait dalam manajemen pendidikan. Tujuannya mewujudkan pengelolaan pendidikan yang efektif, efisien, relevan, bermakna, dan legal. Landasan yang kokoh menghasilkan manajemen yang tangguh dan berkelanjutan. Demikian materi kita pada hari ini. Jika ada yang ingin bertanya atau kurang mengerti, baiklah, Ibu Angga